Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel pembelajaran kita. Hari ini kita akan belajar hal yang super penting, super dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, tapi sering banget kita lupa buat menjaganya. Kira-kira apa ya? Iya, betul sekali, yaitu energi. Mulai dari lampu di rumah, kipas angin yang kalian nyalakan waktu panas, sampai tubuh kalian yang bisa berlari. Semuanya butuh energi. Nah, hari ini kita bakal bahas apa itu energi, apa itu sumber energi, jenis-jenisnya, dan pastinya gimana sih cara kita berhemat energi. Jadi, pastikan kalian tonton sampai selesai ya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita perlu tahu terlebih dahulu nih, apa sih energi itu? Jadi, energi adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu, usaha, atau pekerjaan. Tanpa energi, kita tidak bisa bergerak, tidak bisa menyalakan lampu, tidak bisa menyalakan kipas angin, bahkan tumbuhan pun tidak bisa tumbuh. Jadi, kalau kalian bangun pagi terasa segar, lalu bisa berjalan, berlari, dan belajar, itu karena tubuh kalian punya energi. Energi ini di mana-mana, ada di tubuh kita, ada di makanan yang kita makan, di cahaya matahari, dan di alat-alat yang kita gunakan di rumah. Sekarang, setelah tahu energi itu apa, kita lanjut ke sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Artinya, sesuatu yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan energi agar alat, tubuh, atau benda lainnya bisa bekerja. Contohnya seperti sumber energi matahari, memberi kita cahaya dan panas. Yang kedua, sumber energi air bisa menggerakkan turbin. Yang ketiga, sumber energi angin bisa memutar kincir angin. Yang keempat, ada sumber energi minyak bumi, bisa digunakan untuk membuat bensin. Yang kelima, ada sumber energi makanan, memberi energi untuk tubuh kita. Semua itu adalah sudah termasuk di dalam sumber energi. Di lingkungan sekitar, kita bisa menemukan banyak sekali sumber energi. Yuk kita lihat beberapa contoh yang paling mudah. Yang pertama yaitu matahari. Sumber energi matahari ini bermanfaat untuk mengeringkan pakaian, membantu tanaman tumbuh, sumber cahaya alami. Yang kedua yaitu sumber energi angin, yang dimana sumber energi angin ini bermanfaat untuk menggerakkan baling-baling atau kincir angin untuk menghasilkan energi. Yang ketiga ada sumber energi air, yang dimana sumber energi air ini bermanfaat untuk menggerakkan turbin di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Selanjutnya ada sumber energi minyak bumi, yang dimana sumber energi minyak bumi ini bisa dimanfaatkan untuk menjadi bensin, solar, atau gas LPG. Yang selanjutnya ada sumber energi makanan. Sumber energi makanan ini bermanfaat untuk memberi energi untuk tubuh kita, yang dimana semua ini sangat dekat dengan kehidupan kita kan. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis sumber energi. Sumber energi dibagi menjadi dua. Yang pertama sumber energi terbarukan, yang kedua ada sumber energi tidak terbarukan. Mari kita bahas satu persatu ya. Kita masuk yang pertama yaitu sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan ini adalah sumber energi yang tidak akan habis karena tersedia terus-menerus di alam. Bahkan setelah dipakai dia bisa kembali lagi. Contohnya seperti sumber energi matahari, yang dimana contoh penggunaannya seperti kita bisa menggunakan panel surya untuk menghasilkan energi, pengering pakaian alami, listrik tenaga surya. Mengapa sumber energi matahari ini termasuk sumber energi yang terbarukan? Karena matahari ini selalu terbit setiap hari. Yang kedua, kita masuk kepada sumber energi angin. Contoh penggunanya bisa menggunakan kincir angin, PLTB, atau pembangkit listrik tenaga bayu. Selanjutnya, mengapa sumber energi angin ini termasuk sumber energi yang terbarukan? Karena angin terus bergerak di alam. Selanjutnya ada sumber energi air, yang dimana contoh penggunaannya itu PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, dan juga kincir air. Mengapa sumber energi air ini termasuk sumber energi yang terbarukan? Karena air mengalami siklus hujan, yaitu selalu kembali. Selanjutnya ada sumber energi biomasa atau bahan alam seperti kayu dan juga sisa tumbuhan. Contoh penggunaannya seperti bahan bakar dan juga kompos. Mengapa sumber energi biomasa ini termasuk ke dalam sumber energi yang terbarukan? Karena tumbuhan itu bisa tumbuh kembali. Yang selanjutnya ada sumber energi panas bumi atau geotermal.
Contoh penggunaannya bisa menggunakan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Mengapa sumber energi panas bumi ini termasuk sumber energi yang terbarukan? Karena panas bumi ini berasal dari dalam bumi yang terus ada. Selanjutnya kita masuk kepada sumber energi yang tidak terbarukan. Sumber energi tidak terbarukan ini adalah sumber energi yang jumlahnya terbatas. Kalau terus kita pakai, suatu saat bisa habis. Contohnya seperti minyak bumi. Contohnya yaitu bensin, solar, dan juga minyak tanah. Mengapa sumber energi minyak bumi ini termasuk sumber energi yang tidak terbarukan? Karena sumber energi minyak bumi ini butuh waktu jutaan tahun untuk berbentuk kembali. Yang kedua ada gas alam. Contoh penggunaannya gas untuk memasak. Nah, mengapa sumber energi gas alam ini termasuk sumber energi yang tidak terbarukan? Karena sumber energi gas alam ini jumlahnya itu terbatas di dalam bumi. Yang selanjutnya ada sumber energi batu bara. Contoh penggunaannya itu untuk membangkit listrik, industri, pabrik. Mengapa sumber energi batu bara ini termasuk sumber energi yang tidak terbarukan, anak-anak? Yang dimana karena sumber energi batu bara ini pembutuhannya sangat lama dan menimbulkan polusi. Yang kelima ada mengapa kita harus berhemat energi. Anak-anak, karena sebagian sumber energi itu terbatas, jadi kita harus belajar tentang menghemat energi. Selain itu juga, menghemat energi ini membantu untuk menjaga bumi agar tetap bersih dan nyaman ditinggali. Adapun beberapa cara sederhana yang bisa kalian lakukan untuk menghemat energi. Yang pertama ada matikan lampu ketika siang hari. Yang kedua, cabut charger setelah digunakan. Yang ketiga, gunakan air seperlunya. Yang keempat, ada matikan kipas atau AC saat tidak diperlukan. Yang kelima, gunakan cahaya alami dari matahari. Dan yang terakhir, tidak membuang-buang makanan. Yang dimana hal-hal kecil seperti ini kalau dilakukan setiap hari itu bisa membantu mengurangi penggunaan energi secara besar-besaran. Harapan saya setelah kalian menonton video ini, kalian itu bisa mengerti apa itu energi, kalian tahu apa itu sumber energi, dan juga kalian tahu bisa memberikan contoh sumber energi di sekitar, dan juga kalian bisa membedakan sumber energi mana yang terbarukan dan sumber energi mana yang tidak terbarukan. Dan yang paling penting, kalian bisa menghemat energi mulai dari sekarang. Ingat, bumi kita hanya satu dan masa depan bumi ada di tangan kalian. Baik, teman-teman semuanya, itu tadi materi kita tentang energi dan sumber energi. Kita sudah belajar apa itu energi, apa itu sumber energi, contoh-contohnya, serta jenis sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan. Harapan saya setelah menonton video ini, kalian bisa lebih bijak menggunakan energi. Ingat, bumi ini rumah kita dan masa depannya ada di tangan kalian. Kalau kalian suka penjelasan ini, jangan lupa klik like and share ke teman-teman kalian ya, biar mereka juga paham cara berhemat energi. Dan kalau mau belajar materi lainnya, tinggal tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah.